أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rajo Mangkuto Alam. Semoga saudaraku sehat sempurna, penuh rezeki yang sangat luar biasa. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit arahan buat saudaraku semua. Karena tanpa saudaraku sadari, banyak hal yang terjadi yang bikin saudaraku makin perih, yang bikin ekonomi saudaraku makin sulit, yang bikin hidup saudaraku penuh dengan rasa gelisah dan khawatir yang sangat luar biasa. Padahal saudaraku mendalami berbagai keilmuan hikmah dan ilmu semula jadi atau ilmu kebatinan Nusantara. Mungkin sebuah pertanyaan buat saudaraku semua. Kenapa itu terjadi? Kenapa ketika saudaraku mendalami ilmu hikmah dan berbagai ilmu-ilmu yang ada di Nusantara, tapi saudaraku semakin perih, rezeki saudaraku semakin susah, ekonomi saudaraku semakin turun, dan di keluarga saudaraku selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran? Maka di sini saya berbagi sedikit pengalaman buat saudaraku semua. Sangat banyak saya lihat orang-orang yang tadinya jatuh dalam ekonominya, terjerumus dalam hutang yang besar, usahanya menurun drastis, berusaha mencari solusi dengan berbagai hal-hal yang bersifat spiritual, tapi pengalaman spiritualnya membawa efek negatif yang sangat luar biasa. Yang tadinya susah makan, yang tadinya ekonomi turun, yang tadinya hutang besar, malah lebih parah akibat dari berbagai pengalaman spiritual tadi. Kenapa ini terjadi? Satu hal yang perlu saudaraku pahami dan mohon benar-benar diingat pesan saya ini. Ketika saudaraku mendalami berbagai keilmuan untuk bangkit dalam hal ekonominya, jangan pernah sekali-kali terfikir di otak saudaraku atau ingin saudaraku tentang hal-hal yang bersifat simsalabin, hal-hal yang bersifat dana hibah, hal-hal yang bersifat uang gaib, dan segala macam jenisnya. Ketika saudaraku mulai terbawa dalam lingkungan putaran hal-hal seperti ini, maka saudaraku akan semakin perih, maka perjalanan saudaraku akan semakin sulit, maka jangankan untung, buntung yang terjadi. Saudaraku semua, bukan tidak ada hal-hal seperti itu, ya. Tapi lebih baik difikir saudaraku berpikir itu memang tidak ada. Kenapa saya bilang begitu? Dari kecil saya mencoba mendalami berbagai keilmuan. Saya pernah bertemu ahli pensoiran itu. Beliau Kiai Samsul Ma'arif dari Madura. Beliau bisa menghadirkan uang, menghadirkan berbagai butuh, ya. Tapi setelah saya bersama dengan beliau, satu hal yang saya pahami bahwa keahlian beliau itu tidak bisa buat sembarang orang. Keahlian beliau itu tidak bisa membantu sembarang orang. Artinya hanya orang-orang tertentu. Dari 1000 paling cuma 2 yang bisa dibantu. Saya saking dekatnya beliau, saya tidak bisa meminta uang yang bisa beliau zahirkan. Saya cuma diajarkan akan ilmunya. Itu pertama.
Jadi saudara pahami, tidak semua orang bisa dibantu dengan uang-uang seperti itu. Kedua, orang-orang yang ahli dalam dunia seperti itu, yang ahli dalam spiritual tentang uang-uang tersebut, tak akan saudaraku jumpai iklannya di berbagai media sosial. Selagi dia beriklan dana hibah, dana gaib, dana ini, dana itu, segala macamnya, saya katakan dia pembohong. Karena ahli-ahli penzohiran tidak seperti itu. Dia nggak butuh diiklankan. Dia nggak butuh saudaraku. Dia nggak butuh mahar saudaraku. Dan ketika dia mau bantu orang, bukan harus orang yang meminta bantuan kepadanya, tapi ketika orang itu benar-benar harus dibantu dan itu terilhami kepada dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru orang-orang tersebut membantu seseorang. Seperti juga yang terjadi kepada Habibullah Wan Sehon. Dia ahli penzohiran, tapi tidak semua orang yang bisa dia bantu. Betapa banyak yang ngikut ke dia, 40-50 orang tiap hari pada ngikuti beliau. Kemana Wan Sehon berjalan, banyak yang ngikuti demi pengharapan tadi. Tapi jangankan untung yang didapat, malah gak dapat apa-apa. Tapi orang lain yang kadang gak ngikutin beliau, ketemu di jalan, dorong gerobaknya, besok pagi orang tersebut dapat rezeki yang luar biasa. Atau mungkin saudaraku ingat tentang keterangan Abu Yadimiyati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Beliau juga bisa membantu orang dengan berbagai hal yang ajaib, tapi tidak semua orang akan beliau bantu. Atau Abah Ciomas, atau Al-Mukarram ini Anggu Ki Mus Marzuki, atau Kiai Hasanuddin yang pernah juga saya jumpai. Beliau ahli-ahli penzohiran, tapi tak semua orang akan beliau bantu. Sekali lagi saya sampaikan buat saudaraku, orang-orang seperti beliau yang benar-benar ahli seperti beliau tak akan berada mengumumkan atau beriklan di berbagai media sosial. Maka saudaraku, biar perih saudaraku mulai hilang, biar ekonomi kembali bangkit, lupakan hal-hal seperti itu, lupakan. Kalau jodoh juga bakal ketemu, yang penting lupakan saja. Kalau saudaraku masih mendalami hal-hal seperti itu, jangan bilang saudaraku lagi diuji oleh Allah, tapi saudaraku sendiri yang masuk ke dalam jurang itu, saudaraku sendiri yang menginginkan sulit yang berkelewatan. Salam satu batin satu jiwa, semoga bermanfaat. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.